Kita memang mengetahui bahwasanya para nabi itu tidak mustahil sakit. Sakit itu adalah sesuatu yang jaiz bagi Allah Subhanahu bagi para nabi, yang jaiz bagi para nabi. Jadi sakit adalah sesuatu yang jaiz, artinya mungkin saja itu diderita oleh seorang nabi, karena mereka adalah manusia. Tetapi sifat kemanusiaan, sifat al-basyariyah, yang berupa sakit yang diderita oleh nabi, seorang nabi itu adalah sakit yang ringan, bukan sakit yang berat, apalagi sampai menjadikan orang itu lari dari dirinya atau dia sampai dikucilkan oleh masyarakat, yang menjijikkan sehingga orang menjauh darinya. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Karena tujuan diutusnya seorang nabi adalah untuk berdakwah, untuk mendakwahkan ajaran Islam, mengajak orang masuk ke dalam agama Islam, mengajak orang lain mengamalkan syariat Islam. Jika kemudian dijauhi oleh umatnya, bagaimana bisa berdakwah? Jika kemudian tidak bisa berkumpul dengan masyarakatnya, bagaimana kemudian dia bisa berdakwah? Maka penyakit yang menjijikkan, yang menjadikan orang menjauh dari seorang nabi, jauh dari dakwah seorang nabi, itu adalah sesuatu yang mustahil. Karena itulah maka Syekh Ahmad Al-Marzuqi dalam kitab Aqidatul Awam, kita semuanya sudah mempelajarinya, sejak kecil kita sudah mempelajarinya. Di sana disebutkan bahwa penyakit yang mungkin diderita oleh seorang nabi adalah penyakit yang ringan. Beliau mengatakan wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan membahas penafsiran Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Al-Anbiya 83 sampai 84, sebuah ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durr wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durr wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin. Wa ayyuba, dan ingatlah kisah dari Nabi Ayyub alaihi salam. Idnada rabbahu, ketika beliau menyeru Tuhannya, anni massani ad-durru, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durr, maka kami pun memperkenankan, mengijabai doanya itu,
lalu kami melenyapkan penyakitnya, penyakit yang ada pada dirinya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin. Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari kami, wa dzikra lil 'abidin, dan untuk menjadi peringatan bagi semua orang yang ahli ibadah atau yang beribadah, yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat ini menceritakan tentang Nabi Ayyub alaihi salam. Tetapi ada beberapa penafsiran yang kemudian tidak layak disematkan kepada Nabi Ayyub alaihissalam terkait dengan ayat ini, yaitu ketika menafsirkan ad-durru, penyakit yang menimpa, yang mengenai Nabi Ayyub alaihissalam. Ada yang kemudian mencari sumber selain sumber Al-Quran dan hadis, yaitu mencari sumber referensi kisah Israiliyat. Ketika membaca ini kemudian menjadi penasaran, apa ini penyakit yang diderita oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Kemudian ketemulah dengan kisah Israiliyat tentang kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Seperti yang telah kita ceritakan sebelumnya, bahwa kisah Israiliyat jika bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan akidah Islamiyah, maka kisah seperti ini harus ditolak. Tetapi ada yang kemudian menyebutkan cerita Israiliyat yang ini sebenarnya bertentangan dengan akidah Islam, disebutkan dalam sebagian kitab dan disebutkan dalam sebagian buku-buku cerita para nabi. Disebutkan di sana bahwa dikatakan Nabi Ayyub alaihissalam itu sakit dengan sakit yang sangat parah. Sakitnya itu adalah sakit semacam juzam atau penyakit kulit yang menjadikan kulit beliau itu dikatakan membusuk. Seluruh kujur badannya itu membusuk seluruhnya, kecuali lisannya, katanya seperti itu. Bukan hanya membusuk, bahkan kemudian seluruh kujur badannya itu ada ulat-ulat yang ada di situ, di badannya. Jadi ada ulat-ulat belatung yang ada di badannya memakan tubuh dari Nabi Ayyub alaihissalam. Sehingga kemudian Nabi Ayyub alaihissalam menjadi dijauhi oleh umatnya. Bahkan disebutkan dalam sebuah kisah yang bohong bahwa Nabi Ayyub alaihissalam ini kemudian dibuang oleh masyarakat karena baunya yang enggak sedap, baunya yang busuk, karena penyakitnya yang menjijikkan. Kemudian Nabi Ayyub itu dipisahkan dari masyarakat agar menjauh dari masyarakat dan tidak mengganggu kehidupan masyarakat tersebut. Nah, sampai seperti itu dalam cerita itu. Kemudian ketika Nabi Ayyub alaihissalam di tengah-tengah sakitnya, diceritakan dalam cerita yang tidak benar juga, bahwa ketika itu Nabi Ayyub alaihissalam ketika melihat belatung-belatung yang ada di badannya itu jatuh, kemudian dikembalikan lagi ke badannya.
dikembalikan kepadanya sambil mengatakan kuli min rizqika ya mubarakah. Makanlah dari rizki kamu ya mubarakah. Dia berkata itu kepada belatung atau ulat yang ada di badannya, dikembalikan lagi ke badannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jika kita mendengar cerita yang seperti ini, maka menjanggalkan. Kenapa? Karena kalau kita belajar dalam kitab akidah atau kita belajar akidah Islam, akidah ahli sunnah wal jamaah, maka kita memang mengetahui bahwasanya para nabi itu tidak mustahil sakit. Sakit itu adalah sesuatu yang jaiz bagi Allah bagi para nabi, yang jaiz bagi para nabi. Jadi sakit adalah sesuatu yang jaiz, artinya mungkin saja itu diderita oleh seorang nabi karena mereka adalah manusia. Tetapi sifat kemanusiaan, sifat al-basyariyah yang berupa sakit yang diderita oleh nabi, seorang nabi itu adalah sakit yang ringan, bukan sakit yang berat, apalagi sampai menjadikan orang itu lari dari dirinya atau dia sampai dikucilkan oleh masyarakat, yang menjijikkan sehingga orang menjauh darinya. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Karena tujuan diutusnya seorang nabi adalah untuk berdakwah, untuk mendakwahkan ajaran Islam, mengajak orang masuk ke dalam agama Islam, mengajak orang lain mengamalkan syariat Islam. Jika kemudian dijauhi oleh umatnya, bagaimana bisa berdakwah? Jika kemudian tidak bisa berkumpul dengan masyarakatnya, bagaimana kemudian dia bisa berdakwah? Maka penyakit yang menjijikkan, yang menjadikan orang menjauh dari seorang nabi, jauh dari dakwah seorang nabi, itu adalah sesuatu yang mustahil. Karena itulah maka Syekh Ahmad Al-Marzuqi dalam kitab Aqidatul Awam, kita semuanya sudah mempelajarinya, sejak kecil kita sudah mempelajarinya. Di sana disebutkan bahwa penyakit yang mungkin diderita oleh seorang nabi adalah penyakit yang ringan. Beliau mengatakan wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Wajaizun fi haqqihim, dan jaiz bagi hak para nabi min aradi, yaitu sifat kemanusiaan, bi ghairi naqsin, tetapi tanpa mengurangi derajat seorang nabi. Sifat kemanusiaan seperti makan, minum, menikah, sakit, itu sesuatu sifat kemanusiaan, arad, yang itu jaiz bagi para nabi. Tetapi apa? Min ghairi naqsin, yang sifat kemanusiaan yang tidak mengandung unsur pengurangan derajat atau menjadikan derajat seorang nabi itu menjadi rendah, tidak. Contohnya apa yang jaiz? Kata beliau Syekh Ahmad Al-Marzuqi, ka khafifil maradi, seperti sakit yang ringan. Ka khafif al-maradi, seperti ringannya sakit atau sakit yang ringan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi sakit yang mungkin atau jaiz bagi para nabi adalah sakit yang ringan. Artinya bukan sakit yang menjadikan orang lain itu menjauh dari dakwah seorang nabi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita mendengar kisah yang tadi diceritakan, di sini ada kejanggalan. Bagaimana kemudian seorang nabi melakukan atau menderita sebuah penyakit yang sebegitu beratnya, sampai membusuk seluruh badannya, keluar belatung lagi, dijauhkan dari umatnya, dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang menjanggalkan dan tidak mungkin terjadi pada seorang nabi.
Meskipun kisah ini sudah menyebar dari mulut ke mulut, sangat luas di kalangan umat Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika tadi disebutkan ketika lalat atau ulat, bukan lalat, ulat atau belatung itu jatuh dari badannya, kemudian diambil lagi, dimasukkan lagi ke badannya, kemudian mengatakan kuli min rizqika ya mubarakah, makanlah rizki kamu. Rizkinya apa? Berupa kulit atau dagingnya Nabi Ayub alaihissalam agar dimakan, karena itu rizkinya ulat, biar dimakan. Ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam tidak boleh seseorang itu menyakitkan diri sendiri. Tidak boleh seseorang itu mencelakakan dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah, wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah. Artinya jangan lemparkan diri kalian itu pada kerusakan. Itu kan merusak diri sendiri. Sudah tahu ulat itu belatung itu dia akan merusak badan dia, kemudian malah dipersilahkan untuk memakannya. Itu namanya apa? Menyakiti diri sendiri. Itu namanya merusak diri sendiri. Itu bahkan secara pelan-pelan kalau orang biasa itu adalah membunuh dirinya sendiri. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin seorang nabi melakukannya. Karena ayat Al-Quran pun sudah menyebutkan, dan ini juga dalam syariat sebelumnya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kemudian juga dalam ayat yang lain disebutkan wala taqtulu anfusakum, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian. Nah, kalau seseorang ada ulat suruh makan badannya, itu sama saja membunuh dirinya sendiri secara pelan-pelan. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang nabi. Maka kita harus mewaspadainya. Ayat ini sering dijadikan sebagai tambahan faedah. Sebagian orang sering menggunakan ayat ini sebagai dalil bahwa merokok itu hukumnya haram. Dengan dalil apa? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, atau wala taqtulu anfusakum, karena sudah ditulis di di wadahnya itu rokok membunuhmu. Nah, sementara di sini dikatakan wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Maka dalam masalah ini para ulama itu merinci hukum merokok itu, dirinci menjadi 3. Yang pertama, memang bisa haram, yaitu apabila benar-benar merokok itu bisa menyakiti atau bisa membahayakan kesehatan seseorang. Jika seseorang dengan merokok, kemudian jantungnya menjadi bermasalah, paru-parunya menjadi bermasalah, kemudian kesehatannya menjadi tidak baik, maka merokok bagi dia itu hukumnya haram. Masuk pada ayat ini, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wala taqtulu anfusakum. Tetapi yang kedua, rincian yang kedua, apabila merokok itu tidak membahayakan, tetapi justru memberikan manfaat bagi seseorang. Misalnya, meskipun ini jarang, misalnya seseorang ketika dia merokok, maka badannya tambah bugar, badannya tambah sehat, seandainya ada seperti itu, dan memang ada. Bahkan ada sebagian dokter, ada orang sakit datang kepadanya, dianjurkan untuk merokok. Ini sesuatu yang mungkin terjadi, maka yang seperti ini hukumnya adalah mubah. Hukumnya mubah, boleh bagi dia untuk merokok. Ini
rincian yang kedua. Rincian yang ketiga adalah hukum makruh. Hukum makruh ini berlaku bagi seseorang yang apabila dia merokok maka tidak ada dampak bahaya dan juga tidak ada dampak manfaat. Kalau dia merokok, badannya tidak bertambah sakit, juga tidak bertambah sehat, biasa-biasa saja. Merokok enggak masalah, tidak merokok juga tidak masalah. Maka orang seperti ini hendaknya dia meninggalkannya karena hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Jadi kalau menggunakan ayat ini kemudian digunakan secara mutlak bagi orang yang merokok, tentu tidak pas karena kasusnya berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain ketika dia misalnya ketika dia merokok. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini tambahan karena kita sedang membahas Nabi Ayub alaihissalam yang diceritakan katanya kemudian mencelakakan dirinya sendiri, dan ini bertentangan dengan Al-Quran yang tidak mungkin seorang Nabi mencelakakan dirinya sendiri. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana sebenarnya Nabi Ayub alaihissalam ini? Bagaimana sakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam ini? Para ulama menjelaskan berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Ayub itu sakitnya tidak seperti yang diceritakan tadi. Bahwa beliau sakit betul dan sakitnya ya berat bagi beliau, tetapi tidak sampai kemudian menjadikan beliau itu dijauhi atau dibuang oleh masyarakat, dan bukan penyakit kulit yang menjijikkan. Tidak disebutkan secara pasti jenis penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam, tetapi disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kana bala'u Ayub 18 aman. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kana bala'u Ayyub 18 aman. Bahwa penyakit yang atau bala yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam itu adalah selama 18 tahun. Sebuah masa yang sangat lama beliau diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sakit. Jadi ini tetapi Nabi Ayub alaihissalam itu tetap bersabar meskipun beliau sakitnya sangat lama, tetapi beliau bersabar dalam menerima musibah tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi Ayub alaihissalam ini menjadi teladan dalam hal kesabaran dalam menerima musibah. Menjadi teladan bagi kita umat Islam bagaimana menghadapi sebuah musibah. Bahwa setiap orang pasti mendapatkan musibah di dunia ini. Ada yang berat, ada yang ringan. Tetapi hendaknya setiap orang itu sabar dalam menerima musibah. Sabar artinya yaitu ridha dan rela terhadap musibah yang dideritanya dan tidak protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas musibah tersebut. Karena kita tahu musibah ada 3. Ada as-sabru ala ta'at, kemudian ada as-sabru anil ma'siyah, kemudian ada as-sabru anil musibah. Sabar ketika tertimpa musibah. Caranya bagaimana? Ya kita ridha dengan musibah yang kita terima tersebut dan kemudian tidak protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengatakan misalnya, ya Allah kenapa kamu buat saya sakit terus menerus, misalnya dengan nada protes. Kalau bertanya untuk hikmah, ya Allah kenapa, apa hikmah dari musibah yang aku derita selama ini, sakit yang aku terima ini, maka boleh kalau bertanya tentang hikmah. Tetapi kalau bertanya, ya Allah, dia mengatakan kenapa engkau beri musibah
terus-menerus kepada saya terus beribadah kepadamu. Tetapi kenapa kamu beri musibah? Dengan ada protes, maka ini berarti tidak sabar. Atau seseorang ketika terkena musibah, kemudian menjadikan dia melakukan maksiat, melakukan dosa dengan sebab musibah yang dia terima, kemudian dia melakukan maksiat. Atau bahkan kufur, karena musibah yang dia terima, kemudian kufur. Betapa banyak orang yang kena musibah, kemudian dia menjadi kufur. Dahulu ada seseorang dari umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang namanya Himar bin Malik. Dia sudah beribadah kepada Allah selama 40 tahun. Tetapi kemudian Allah menguji dia. Allah menguji dia dengan mematikan anak-anaknya. Tetapi apa? Dia tidak sabar. Menerima musibah itu, dia tidak sabar sehingga kemudian dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia bukan hanya kufur, dia juga memaksa setiap orang yang lewat di daerahnya untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang lewat, dia katakan, kamu saya bunuh atau kamu kufur kepada Allah. Dia melarangnya untuk beribadah kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Allah Subhanahu wa taala mengazab Himar bin Malik ini, terbakar dia, seluruh rumahnya dan pekarangannya semuanya hangus, terbakar, diazab karena azab Allah Subhanahu wa taala. Ini karena apa? Dia tidak sabar. Seandainya dia sabar seperti Nabi Ayyub alaihissalam, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi indallah. Seseorang jika menderita penyakit, maka seorang muslim ketika dia menderita sebuah penyakit, maka itu adalah media untuk melebur dosa seseorang. Kalau seseorang sakit, kemudian dia sabar menghadapinya. Dia menerima takdir Allah, dia menerima ketentuan Allah tersebut. Dia tidak protes kepada Allah, dia tetap dalam ketaatannya kepada Allah, dia tetap dalam keimanannya kepada Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang sakit, itu sebenarnya justru kalau dia bisa sabar, maka akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi ada orang sakit lama misalnya, kemudian ujungnya mati. Semuanya ujungnya mati. Tapi ini sakit, kemudian dia sabar menerima sakitnya itu dan tetap taat dalam sakitnya. Dia tetap sholat, dia tetap menjalankan kewajibannya, dia tetap meninggalkan yang haram, dia tetap menjaga imannya, maka akan terhapus dosa-dosanya. Ketika dia mati, maka dia bisa mati dalam keadaan sudah terampuni dosa-dosanya. Jadi tidak setiap orang yang misalnya sakit lama kemudian mati itu berarti sesuatu yang buruk, tidak. Juga tidak menunjukkan bahwa orang yang mati mendadak itu kemudian itu baik. Tiba-tiba mati, kemarin masih sehat, tiba-tiba mati. Itu tidak menunjukkan bahwa oh enak ya matinya, langsung cepat. Tidak selalu menunjukkan itu. Bisa jadi sebaliknya. Artinya ini tidak menunjukkan baik, tidak menunjukkan buruk. Artinya tidak menunjukkan apa-apa. Bisa jadi seseorang yang tertimpa musibah, sakit yang lama, itu adalah dalam rangka menghapuskan dosa-dosanya. Ketika telah habis dosanya karena kesabarannya, tetapnya, istiqomahnya dalam ketaatan, kemudian dia mati dalam keadaan dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak sakit justru nggak ada media untuk dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan musibah yang dideritanya. Tetapi juga tidak menunjukkan itu buruk, tidak. Tidak. Karena baik dan buruknya itu ya tergantung apakah ketika dia mati dalam keadaan membawa iman, husnul khatimah, atau dia dalam keadaan
tidak membawa iman, atau dalam keadaan kufur, atau su'ul khatimah. Itu yang menjadi penilaian baik ataupun buruk. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Ayub alaihissalam itu begitu sabar dalam menerima musibah. Tidak sedikit pun keimanan beliau goyah, tidak sedikit pun ketaatan beliau berkurang, ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang menjadi contoh bagi kita, karena musibah itu akan selalu menimpa kita, apalagi kita sudah berniat menjadi seorang muslim yang taat. Kita sudah bertekad kuat untuk menjadi seorang muslim yang sempurna, berusaha menuju kesempurnaan iman. Maka kita memang harus bersiap-siap untuk bisa sabar dalam menghadapi musibah-musibah. Karena telah disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Jadi orang yang Allah kehendaki baik menjadi orang yang baik. Orang yang baik adalah orang yang derajatnya tinggi indallah. Orang yang baik itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang baik adalah mereka yang memiliki derajat yang tinggi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dikehendaki akan menjadi orang yang baik menurut Allah, maka Allah akan mengujinya dengan musibah-musibah yang akan menimpa dia. Jadi kalau kita sudah bertekad menjadi orang baik, maka ya siap-siap untuk menghadapi segala macam musibah yang akan menerpa kita, dan bahkan itu bisa bertubi-tubi akan kita hadapi. Karena memang Rasulullah sudah menyatakan seperti itu sebagai bahan ujian bagi seorang mukmin. Telah kita sampaikan bahwa ujian ini diperlukan bagi seseorang untuk meningkatkan derajat seseorang indallah. Sebagaimana anak sekolah kalau dia pengen naik, anak kelas 1 pengen naik kelas 2, ya harus ujian. Kalau nggak ujian gimana mau naik? Apa alasannya menaikkannya? Nggak ada alasan untuk bisa menaikkan dia dari satu tingkatan ke tingkat lainnya. Anak kelas 4 pengen naik kelas 5, ya harus ujian dulu. Kalau nggak ujian dulu, bagaimana kita bisa menaikkannya? Kalau ujian dan ternyata hasilnya bagus, maka bisa dinaikkan ke tingkat berikutnya. Demikian juga itu sebagai pendekatan. Demikian juga kita, orang-orang mukmin ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam musibah. Apabila kita menerima ridha, kemudian kita tetap dalam ketaatan kepada Allah, seperti apapun musibah yang kita terima, maka kita akan naik tingkat. Diuji lagi dengan yang lebih berat, maka kita akan naik tingkat. Karena seseorang itu diuji sesuai dengan tingkatannya. Sesuai dengan tingkatannya. Kalau anak TK, ujiannya mudah-mudah. Menurut kita yang sudah sarjana atau yang sudah SMA. Tetapi anak TK ditanya, bagaimana ujiannya tadi? Sulit-sulit katanya. Padahal tinggal begini-begini aja katanya sulit. Demikian juga anak SD. Kalau kita tanya bagaimana ujiannya, katanya berat, sulit. Kenapa? Karena sesuai dengan tingkatannya. Bagi kita lihat itu mudah, tapi bagi dia itu berat. Demikian juga ujian setiap orang itu berbeda sesuai dengan tingkatannya. Semakin tinggi seseorang derajatnya, maka semakin berat musibah yang akan diterimanya. Sehingga dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u, thummal amsalu
fal amsalu. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat balaknya, musibahnya, itu adalah para nabi. Tsummal amsalu fal amsalu. Kemudian orang yang tingkatannya serupa dengan mereka, artinya di bawahnya sedikit, kemudian di bawahnya lagi. Jadi semakin tinggi derajatnya indallah, semakin berat musibahnya, semakin berat ujiannya. Begitu seterusnya sampai ke bawah, semakin ringan musibah yang diterima oleh seseorang, maka semakin rendah derajat seseorang. Kalau seseorang tidak pernah diuji, tidak pernah terkena musibah, maka ini bukan pertanda kebaikan bagi seseorang. Pernah kita ceritakan dalam sebuah riwayat, ada seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan, wahai Rasulullah, nikahilah putri saya ini. Putri saya ini sejak kecil dia sangat cantik sempurna, nggak ada cacatnya. Kata orang tuanya untuk promosi biar bisa dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya sempurna, nggak ada cacatnya. Sejak kecil nggak pernah sakit, pokoknya nggak pernah sakit sama sekali. Dan badannya juga sempurna, nikahilah dia. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya tidak butuh perempuan yang seperti itu. Kenapa? Karena di sini tidak ada tanda kebaikan. Karena tanda kebaikan adalah ketika seseorang banyak diuji, ketika seseorang banyak musibah yang menimpa dirinya, menunjukkan ada kebaikan bagi dia. Allah menghendaki kebaikan sehingga dia diuji agar naik tingkatannya. Sementara dia nggak pernah ujian, gimana mau naik derajatnya? Sehingga ditolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghendaki perempuan yang sifat-sifatnya seperti itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ujian para nabi itu luar biasa. Kalau kita melihat para nabi-nabi Allah, itu luar biasa. Semakin tinggi kesabarannya, semakin tinggi musibahnya, dan semakin sabar seseorang menghadapinya, maka semakin tinggi derajatnya. Sehingga kita mengenal ada nabi-nabi ulul azmi. Ada nabi-nabi yang disebut ulul azmi, 5 nabi yang termasuk nabi ulul azmi. Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihimus salatu wassalam. Mereka para nabi yang disebut ulul azmi. Kenapa? Karena mereka sudah mencapai puncak kesabarannya. Karena mereka diuji dengan ujian yang luar biasa beratnya, tetapi mereka bersabar dalam menghadapinya. Sehingga mereka mendapatkan derajat yang tertinggi dari para nabi. Seluruh para nabi derajatnya tinggi, tetapi 5 nabi ulul azmi itu lebih tinggi dari yang lainnya. Karena apa? Kesabarannya dalam menghadapi musibah-musibah. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat musibahnya adalah para nabi. Taruhannya adalah nyawa. Kemarin kita ceritakan bagaimana Rasulullah dilempari dengan kotoran, diludahi, bahkan kemudian beliau diancam, dibunuh, dan seterusnya. Tidak seberapa kalau dibanding kalau penderitaan kita jika dibandingkan dengan beliau, sama sekali tidak seberapa. Tetapi bagaimana kesabaran beliau dan bagaimana akhlak beliau dalam menghadapi semuanya itu luar biasa, luar biasa. Bahkan kalau kita pikirkan, kita misalnya atau kita disebutkan dalam sirah nabawiyah bahwa seluruh putra Nabi itu sudah wafat sebelum Rasulullah wafat, kecuali satu, yaitu Sayyidah Fatimah. Yang lainnya putra beliau 7 itu semuanya sudah wafat di saat Rasulullah masih hidup. Bagaimana sedihnya kalau kita, sedihnya seorang tua melihat
anaknya meninggal dunia. Satu persatu. Yang satu masih kecil, tiba-tiba meninggal. Bagaimana sedihnya orang tua kalau kita melihat orang tua biasa di sini, misalnya anaknya meninggal. Itu bagaimana dia, bahkan terkadang orang tua nggak kuat, dia teriak-teriak, kadang dia histeris sampai pingsan, sampai nggak sadar beberapa hari dan sebagainya, karena melihat putra yang disayanginya itu meninggal. Rasulullah bukan hanya satu putra yang meninggal di saat beliau masih hidup, tetapi 6 putra dan putrinya meninggal di saat beliau masih hidup. Sebagian masih kecil meninggal, masih kecil meninggal. Sebagian sudah dewasa, meskipun sudah dewasa meninggal pun orang tua juga masih bersedih karena anaknya meninggal dunia. Itu satu contoh yang bagaimana musibah yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau tetap bersabar. Beliau tetap bersabar. Beliau sempat menangis ketika Ibrahim, putra beliau yang bernama Ibrahim itu meninggal. Beliau meneteskan air matanya karena sedih, dan itu sesuatu yang tabi'i, sesuatu yang alamiah, yang mungkin atau yang menunjukkan bahwa sekedar menangis atas musibah, atas kematian seseorang itu diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah ketika seseorang melakukan niyahah. Ketika seseorang melakukan nadab dan niyahah, misalnya dia teriak-teriak histeris sampai sampai kemudian menyobek-nyobek bajunya dan sebagainya, sebagai tanda tidak rela, tidak ridho dengan takdir Allah, maka itu sesuatu yang haram. Tetapi sekedar menangis atas wafatnya keluarganya, itu sesuatu yang diperbolehkan. Dan Nabi pernah melakukan itu, yaitu ketika putranya yang bernama Ibrahim itu meninggal dunia. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini gambaran kecil dari musibah yang menimpa para nabi. Bahkan ada para nabi yang sampai dibunuh oleh umatnya sendiri. Nabi Zakaria alaihissalam digergaji. Beliau masuk ke dalam pohon dengan kehendak Allah, mukjizat beliau masuk ke dalam sebuah pohon. Kemudian iblis tahu, ditunjukkan tentara yang mengejar beliau, ditunjukkan Nabi Zakaria ada dalam pohon itu. Kemudian beliau digergaji dan kemudian meninggal. Bagaimana Nabi Yahya alaihissalam juga dipenggal kepalanya oleh seorang raja yang zalim, karena nafsunya, karena mengikuti hawa nafsunya raja itu, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya memang para nabi, mereka derajatnya paling tinggi indallah, tetapi mereka pun tidak lepas dari musibah. Ini penting untuk kita sadari, karena sebagian orang salah faham. Sebagian orang itu salah faham. Salah fahamnya bagaimana? Salah fahamnya bahwa taat sama dengan nikmat. Nah, taat sama dengan nikmat. Maksiat sama dengan bala, sama dengan musibah. Itu kebanyakan orang berpikir seperti itu. Apabila kita ini sudah beriman, apabila kita ini sudah taat, kita menjalankan sholat, kita puasa, maka Allah akan menganugerahkan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Maka rizkinya akan lancar, dia akan nggak ada musibah, nggak ada bala, dia akan enak hidupnya di dunia ini. Menganggap seperti itu. Tetapi ketika seseorang banyak melakukan maksiat, dia beranggapan nanti akan celaka, nanti akan di dunia, maksudnya di dunia ini akan seret rizkinya, akan sakit dan sebagainya. Padahal ternyata tidak. Banyak orang yang kufur, nggak pernah sholat, rizkinya lancar, sehat terus. Tetapi banyak orang yang kemudian dia taat, ternyata kemudian dia banyak menimpa musibah. Nah, karena memang nggak sama dengan, artinya ketaatan itu tidak sama dengan kenikmatan dunia.
Tapi kalau kenikmatan akhirat, iya, bahwa ketaatan sama dengan nanti dia akan mendapatkan kenikmatan akhirat. Tapi tidak bahwa ketaatan itu sama dengan mendapatkan kenikmatan dunia. Kemaksiatan sama dengan mendapatkan penderitaan dunia. Itu tidak. Bisa jadi kemaksiatan sama dengan kenikmatan dunia. Bisa jadi seperti itu. Nah, karena itu ini penting. Karena sebagian orang ketika dia berbuat ketaatan, dulunya dia tidak taat. Kemudian setelah dia rajin ibadah, sholatnya sudah tertib, kemudian ternyata rezekinya tambah seret misalnya. Nah, karena sekarang dia harus mengikuti aturan syarak dalam mencari rezeki harus halal, sehingga dia menjadi sempit rezekinya. Kemudian dia mengatakan sejak saya sholat, rezeki saya menjadi seret gara-gara sholat ini. Nah, kemudian dia mengatakan seperti itu, maka dia bisa kufur. Kalau dia tujuannya adalah untuk menghina sholat, bahwa sholat itu bisa menyebabkan celaka bagi seseorang, maka ini bisa menyebabkan kekufuran bagi orang yang mengucapkannya. Nah, karena ketidakfahaman dia. Ternyata seorang nabi, para nabi pun mereka terkena musibah. Bahkan musibahnya sangat berat, melebihi dari orang lain. Nah, kita kembali kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam seorang nabi, tetapi musibahnya 18 tahun beliau menderita sakit. Bukan waktu yang singkat. Seseorang sakit seminggu, 2 minggu, rasanya sudah pengen nggak sabar aja. Nah, kadang kemarin rata-rata orang-orang pada sakit 15 hari, 14 hari, ada yang sebulan corona, gejala corona, ada yang 15 hari, 14 hari, ada yang sebulan, sampai itu sudah mau nggak sabar aja. Sholat sudah ditinggalkan, kadang kemaksiatan dilakukan gara-gara sakit yang dideritanya. Itu belum seberapa. Nabi Ayub alaihissalam sakitnya bukan 15 hari, bukan sebulan, bukan 2 bulan, bukan setahun sakit beliau, tetapi beliau sakit sampai 18 tahun lamanya. Tetapi beliau tetap bersabar menghadapinya, sampai kemudian Nabi Ayub alaihissalam ini mendapatkan kesembuhan. Beliau dalam ayat yang kita baca tadi, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Beliau meminta kesembuhan kepada Allah, fastajabna lahu. Kemudian Allah mengijabai Nabi Ayub alaihissalam doanya tersebut, sehingga kemudian beliau disembuhkan. Dalam ayat yang lain itu dijelaskan tentang prosesnya, proses kesembuhan dari Nabi Ayub alaihissalam. Disebutkan wadhkur dalam surat Shad ayat 41 sampai 44. Wadhkur abdana Ayyuba idnada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbin wa azab. Kemudian apa? Ketika beliau berdoa seperti itu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, urqud birijlika hadza mukhtasalun baridu wa syarab. Beliau mengatakan, Allah berfirman, hentakkanlah kakimu. Kemudian inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Jadi Nabi Ayub ketika keluar untuk menunaikan hajatnya, kemudian beliau menerima wahyu agar beliau menghentakkan kakinya ke tanah. Setelah dihentakkan, maka kemudian keluar air. Dari tanah itu keluar sumber mata air. Dua sumber. Dari satu sumber itu diperintahkan beliau untuk minum dari sumber itu, yang satu. Kemudian dari yang satu, Nabi Ayub diperintahkan untuk mandi dari sumber yang satunya itu.
Maka setelah itu, setelah beliau meminum dan mandi dari air kedua sumber mata air tersebut, kemudian sembuhlah seluruh penyakit beliau zahiran wa batinan, karena ada yang diminum dan kemudian ada yang digunakan oleh beliau untuk mandi. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Dan kami anugerahi dia keluarganya, karena sebelumnya Nabi Ayub alaihissalam diuji sebelum beliau sakit, anaknya yang banyak itu meninggal semuanya. Tetapi beliau tetap bersabar. Setelah disembuhkan dari penyakitnya, kemudian beliau memiliki banyak anak lagi. Anaknya banyak kembali dan kemudian beliau bahagia dengan keluarganya, bisa berkumpul lagi, bahkan dikatakan wa mithlahum ma'ahum, artinya dilipat gandakan keluarganya dari sebelumnya. Sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan pelajaran bagi orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang mau berfikir. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sampai-sampai diceritakan istrinya ketika balik itu tidak mengenali Nabi Ayub alaihissalam. Ketika ketemu, kamu siapa? Karena ini kan baru saja ditinggalkan, dan Nabi Ayub alaihissalam ketika itu masih sakit. Ketika melihat Nabi Ayub yang sudah sehat, istrinya kemudian tidak mengenalinya secara pasti. Dia mengatakan, kamu siapa? Kemudian dia, apakah kamu melihat suami saya? Suami saya itu kalau sehat wajahnya seperti Anda. Dia mengatakan seperti itu. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam kemudian menceritakan bahwa dirinya adalah Ayub alaihissalam yang sudah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istri Nabi Ayub alaihissalam adalah istri yang salihah, seorang muslimah yang salihah, yang taat, yang selalu menyertai Nabi Ayub alaihissalam meskipun dalam keadaan sakit selama 18 tahun. Tidak benar jika dikatakan bahwasanya Nabi Ayub alaihissalam istrinya itu kemudian tidak mau lagi menyertai Nabi Ayub alaihissalam. Itu tidak benar. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam istrinya tetap setia mendampingi Nabi Ayub alaihissalam. Hanya pernah suatu ketika karena kehidupannya itu sulit, itu istrinya pernah menjual sepotong rambutnya, dijual karena tuntutan untuk makan. Itu pernah dilakukan seperti itu. Kemudian dari hasilnya itu, hasil penjualan itu kemudian dibelikan makanan untuk makan. Di sini ketika Nabi Ayub alaihissalam mengetahuinya, Nabi Ayub alaihissalam marah. Dan Nabi Ayub bersumpah untuk jika nanti saya sembuh, maka kamu akan saya pukul dengan 100 kali, sebanyak 100 kali. Kemudian ketika sembuh, maka dalam ayat ini disebutkan wa khudh biyadika dighsan fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Agar kamu tidak menulayai janji kamu, sumpah kamu, maka ambillah rumput 100 rumput, kemudian jadikan satu, kemudian pukulkan rumput itu kepada istrimu. Kemudian dipukulkan sebagai memenuhi janji beliau. Dan itu tidak melanggar sumpah. Tidak dipukul dengan pukulan yang dengan jalin atau dengan enggak, dengan rotan tidak, tetapi rumput, seberapa kecil rumput itu sebanyak 100 rumput, kemudian diikat, kemudian dipukulkan. Enggak terasa apa-apa itu hanya, tetapi itu berarti Nabi Ayub alaihissalam tidak melanggar sumpahnya. Sehingga dikatakan dalam ayat ini wala tahnas inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab.
Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian waktu sudah habis. Semoga bermanfaat pertemuan kita pada pagi hari ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.